Perjalanan saya di bidang batik awal karena kami keturunan, terus saya kebetulan juga generasi keempat dari keluarga besar pengrajin batik di Pekalongan atau khususnya di wilayah desa. Inspirasi kami untuk bergelut di bidang usaha batik, salah satunya batik semenjak diakui oleh UNESCO 2009, 2 Oktober 16 tahun yang lalu, ini kami mencoba untuk semakin memperdalam kemurnian batik. Batik itu sangat kompleks sekali, sangat kaya sekali dari aspek nilai, estetika, kemudian proses yang melibatkan banyak orang ya, dari pemintal, kemudian dari penenun, kemudian di batik dan kemudian di warna, itu melibatkan banyak orang ya, sebuah kebudayaan yang melibatkan gotong royong yang nilainya itu nggak sedikit tapi melibatkan banyak orang. Batik itu sebuah rasa. Jadi yang mana ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan tidak ada landasan rasa yang kuat untuk mencintai pekerjaan tersebut, itu akan setengah hati mengerjakannya. Nah, karena saya suka seni, saya suka desain, warna, jadi saya memutuskan untuk fix saya akan terjun di dunia batik. Batik mempunyai nilai seni yang sangat tinggi dan itu harus dilestarikan karena batik mempunyai nilai-nilai yang sangat komplit. Ada nilai budaya, ada nilai ekonomi, juga ada nilai estetikanya, ada spiritualnya juga. Green Batik Design Challenge ini sangat membantu setidaknya bagi pengrajin untuk membuat karya yang bertanggung jawab dari aspek estetika maupun aspek keberlanjutan lingkungannya. Di Green Batik Design Challenge ini saya mengusung konsep judulnya Lintang Tulip dalam format pagi sore, di mana itu menceritakan tentang sejarah hubungan dua negara, Belanda dan Indonesia, yang menceritakan tentang perjalanan waktu, yaitu saya menggambarkannya di bunga tulip. Dia merekah di pagi hari, kemudian merunduk di sore hari. Inspirasi saya dalam membuat desain ini yaitu dari karya Van Zwellen. Motif itu adalah tentang bunga-bunga ya, atau batik enzim. Saya ambil dari bunga tulip yang khas di negara Belanda. Saya padukan dengan motif-motif khas di batik di Pekalongan atau di Indonesia. Motifnya sendiri saya terinspirasi dari keseimbangan alam itu sendiri, antara manusia dan alam, antara penciptaan, antara sang kuasa, antara daya pikir, daya ingat dari pembatik itu sendiri. Setiap motifnya, setiap coretannya itu sangat indah menurut saya. Sangat bernilai, sangat progresif untuk para pembatik dalam circle-nya ini, dan menghasilkan berbagai macam multi efek bagi kami sebagai para pelaku batik dan juga para anak muda yang mulai tertarik dengan batik, dan juga pelajar dan banyak kalangan yang menjadikan inspirasi untuk lebih mencintai batik, dan juga membuat satu terobosan ketika generasi Z ini yang mulai mereka tidak merespon dengan batik, ketika mereka sadar terbuka wawasannya bahwa green batik itu sangat-sangat berarti untuk kelangsungan generasi yang akan datang. Jadi hal ini sangat baik. Saya di generasi keempat ini, saya udah mulai fokus dengan pengolahan limbah. Di 2024 kemarin, kita ketemu dengan tim Belanda. Kita diajak kolaborasi untuk pilot project untuk pengolahan limbah dengan berbasis natural. Kami merasa terbantu di bidang pengolahan limbah ini. Bahkan cairan ataupun air-air yang kita gunakan itu tidak ada yang terbuang ini. Sekarang udah didaur ulang lagi untuk produksi lagi.
air itu merupakan sumber utama dari kehidupan. Jadi tanggung jawab penuh kita supaya hal ini tidak merusak lingkungan dan dapat terus berlanjut. Menurut saya, batik harus peduli terhadap lingkungan. Karena ini supaya tidak mencemar lingkungan. Batik ini harus berkelanjutan. Karena kita hidup bukan untuk sekarang. Untuk di masa mendatang, generasi-generasi yang akan datang juga harus bisa menikmati lingkungan yang baik. Apalagi di era sekarang itu isu-isu lingkungan itu bermunculan sangat banyak. Jadi bagaimana kita mengemas suatu wastra, khususnya di sini itu batik, bisa lebih diterima oleh masyarakat, bisa lebih diterima oleh petinggi-petinggi, di mana sekarang juga lebih menggerakkan di ekonomi hijau, seperti itu, kemudian di fashion hijau. Jadi di sini bukan hanya suatu proses membuat, tapi juga peduli akan kesadaran lingkungan, kemudian terpeduli terhadap proses yang ada di belakangnya, kemudian manusia-manusia yang ada di belakangnya pula. Jadi istilahnya lebih melestarikan, bukan hanya membuat, seperti itu. Green batik itu istilahnya batik hijau ya. Jadi memang bagus sekali, kita harus support 100%, tidak hanya support, tidak hanya ikuti program kali ini saja, tapi untuk ke depan dan keberlanjutannya. Sebab batik itu harus kita lestarikan, warisan budaya Indonesia yang tidak harus punah begitu saja, atau dengan keluhan-keluhan, dengan kelemahan-kelemahannya. Kita harus gali terus potensi batik dengan semaksimal mungkin agar lingkungan tetap lestari, batik tetap tumbuh. Kita harus terus memberikan edukasi kepada generasi berikutnya agar Indonesia ini tetap aman, tidak terjadi pencemaran lingkungan. Go Green ini saya sangat-sangat mendukung. Karena apa? Saya berharap ke depan ini bisa menjadi tren, bisa menjadi suatu yang disukai baik oleh generasi di belakang saya maupun di depan saya. Jadi saya sangat bangga dengan adanya Go Green dan lomba yang diadakan. Berkelanjutan, itu dari kata lanjut. Lanjut itu berarti titik ini ada lanjutannya. Berkelanjutan artinya generasi di depan saya berminat melanjutkan. Bukan yang di belakang saya yang sudah mengenal saya. Saat ini pun saya berusaha bagaimana membawa batik ini disukai oleh generasi di depan kita. Bagaimana membuat mereka suka batik dari satu seni yang kita banggakan.